Oh, ini lawan berikutnya yang terberat juga, Di Piala Arab Asia Saudi. kemarin, Indonesia belum mencicipi kekuatan satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Mengalahkan Setelah Argentina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa di channel Garuda Timnas yang akan terus mengupdate berita perkembangan Timnas Indonesia. Nah oke, kita akan kembali membahas tentunya tentang Timnas Indonesia. Nah, Timnas Indonesia sudah mulai dini memperhitungkan lawan-lawan yang akan dihadapi ketika Timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga. Nah, tentunya lawan-lawan berat sudah menunggu di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, ya seperti Arab Saudi, Korea Selatan, Jepang, Qatar, bahkan Iran juga sudah siap menunggu jika Timnas Indonesia mampu lolos ke babak ketiga. Nah, untuk itu Timnas Indonesia mulai banyak mendatangkan para pemain keturunan untuk membela skuad Garuda. Ini tentunya untuk membawa Timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Nah, jika Timnas Indonesia memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, tentunya lawan-lawan yang dihadapi pun menjadi lebih sulit. Ya, untuk itu Timnas Indonesia harus sedini mungkin menyiapkan tim terbaik. Nah, kita akan kembali mereaksi salah satu channel YouTube dari Starting 11 Story yang judulnya adalah Tim Kuat Calon Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, seperti apakah calon lawan Timnas Indonesia di ajang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia? Agar kalian tidak heran, tidak penasaran, tanpa lama-lama kita langsung saja reaksi videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Lolos ke Piala Dunia, gema itu terus melengking ke seluruh penjuru tanah air. Melalui terminal bernama media sosial, harapan untuk lolos ke Piala Dunia dengan nama Indonesia untuk pertama kalinya terus dinyanyikan para pendukung Timnas Indonesia. Padahal, Indonesia baru akan lolos ke putaran ketiga. Perjalanan masih panjang, tapi apapun itu, sekedar lolos ke putaran ketiga pun sebuah prestasi yang luar biasa. Ya, dan pintu masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan lolos otomatis ke Piala Asia edisi berikutnya. Oh, langsung otomatis ya lolos ke di putaran ketiga Piala Asia 2027. Indonesia berpeluang menghadapi tim-tim tangguh. Nah, ini dia. Siapa tim-tim tangguh calon-calon lawan Timnas Indonesia di ajang Indonesia di putaran ketiga nanti. Putaran ketiga nanti. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe. Jangan lupa teman-teman subscribe channel dari Starting 11 Story ya, agar kalian tidak ketinggalan mengenai kabar-kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Di posisi kedua grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Nah oke, kita lihat dulu ya klasemen sementara di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana Irak ya masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 12 poin. Kemudian disusul oleh Timnas Indonesia dengan raihan 7 poin. Kemudian ada Timnas Vietnam dengan 3 poin. Dan terakhir Timnas Filipina dengan raihan 1 poin. Nah, ini tentunya membuka kesempatan Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga. Asia. Anak asuh Sinteyong sementara mengumpulkan 7 poin hasil dari 2 kali menggasak Vietnam, ini dia. Imbang Filipina dan sekali dipermalukan Irak. Dengan duduk di posisi kedua dan menjauh 4 poin dari Vietnam plus unggul head to head atas Vietnam, 1 kemenangan saja dari 2 laga sisa di grup F. 1 di antara 2 laga sisa itu adalah menghadapi Filipina. Oh, tinggal menyisakan 2 laga ya Indonesia sulit mengalahkan melawan Filipina. Timnas Irak dan juga Timnas Filipina. Akan berlangsung Juni 2024 mendatang. Indonesia akan menjamu lebih dulu Irak pada tanggal 6, sedangkan 5 hari berikutnya Gelora Bung Karno akan menjadi saksi lolosnya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di putaran ketiga akan ada 18 tim yang bertarung, terdiri dari tim-tim yang menduduki peringkat 1 dan 2 dari grup A sampai grup I. Nantinya 18 tim tersebut akan dibagi menjadi 3 grup. Masing-masing grup akan berisi 6 tim. Akan ada 2 tim dari masing-masing grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Nah oke,
Ketika timnas Indonesia memasuki putaran ketiga, tentunya Indonesia akan berjuang bersama 17 negara lainnya ya, karena di putaran ketiga nanti akan diisi oleh 18 negara yang kemudian akan dibagi menjadi 3 grup, di mana masing-masing grup itu akan terdiri dari 6 tim. Indonesia bisa otomatis memperoleh tiket ke Piala Dunia 2026 apabila menjadi juara grup maupun runner-up. Sementara jika tidak, minimal Indonesia berada di peringkat 3 maupun 4 agar bisa melaju ke putaran keempat. AFC akan melakukan drawing setelah putaran kedua selesai dihelat Juni 2024 mendatang. Hal itu karena putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilangsungkan pada September 2024. September ya, sudah mulai untuk putaran ketiga. Siapa-siapa yang mengisi masing-masing grupnya. Raja-raja Asia tentunya yang akan dihadapi timnas Indonesia untuk membagi tim dalam 3 pot. Indonesia yang ranking FIFA-nya di bawah 100 besar akan menempati pot 3. Dengan begitu timnas Garuda berpotensi bertemu tim-tim raksasa yang berada di pot 1. Well, siapa saja sih tim-tim kuat yang ada di pot 1? Oke, kita simak terus ya, siapa ini tim-tim terkuat ya di Asia. Ada Korea Selatan. Korea Selatan bisa jadi lawan kuat Indonesia di putaran ketiga. Walaupun bernasib buruk di Piala Asia lalu dan memecat Jurgen Klinsmann, Taeguk Warriors tampil prima di putaran kedua. Korea Selatan tergabung dalam grup C. Cina dan dua wakil Asia bersama Tenggara, Cina, Thailand dan juga Singapura menjadi lawan mereka di grup ini. Setelah ditahan imbang Thailand di markasnya, Korea sempat Selatan ditahan imbang Thailand ya 1-1. Tim wah, ini gilas 3 gol tanpa balas. Nampaknya langsung membalas dengan skor 3-0 ya. Korea 3 poin dari sangat luar biasa. Di posisi kedua dan 6 poin dari Thailand. Walaupun keok atas Yordania di Piala Asia lalu, Korea Selatan tetap tim kuat. Apalagi di putaran kedua belum pernah menelan satu pun kekalahan. Keberadaan pemain seperti Song Hyung-min, Hwang Hae-chan hingga Kim Min-jae menjadikan Korea Selatan tim yang superior. Ada Qatar di urutan kedua. Timnas Indonesia juga berpeluang menghadapi sang juara Piala Asia, Qatar. Sejak tim yang kuat ini di bagian Asia, Qatar menjelma tim yang sangat percaya diri. Modal itulah yang memicu The Maroons untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di putaran kedua, Qatar berada satu grup dengan Afghanistan, bersama India, Afghanistan dan Kuwait ya. Qatar masih digdaya di grupnya. Lah gimana, anak asuh Tintin Marquez menjalani 4 laga dan tak ada satupun laga dilewatkan tanpa kemenangan. Duduk di posisi teratas dan mengumpulkan 12 poin, Qatar memastikan diri lolos ke putaran ketiga. The Maroons bisa berada di pot 1 karena kinerjanya yang meroket signifikan. Qatar bahkan berada di peringkat 37 per 15 Februari 2024. Luar biasa ya, Qatar berada di peringkat 37 dunia. Ini lawan berikutnya yang terberat juga, di Piala Asia Arab Saudi. Kemarin, Indonesia belum mencicipi kekuatan satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Mengalahkan setelah Argentina ya. Korea Selatan di babak 16 besar Piala Asia kemarin, Roberto Mancini segera berbenah. Tekadnya pelatihnya aja luar biasa. Saudi ke Piala Dunia Ada Mancini. 2026. Arab Saudi berada di grup G pada putaran kedua. Grup G ya. Mancini harus sama Jordania, Tajikistan dan Pakistan. Yordania dan Pakistan. Sejauh ini Arab Saudi belum terkalahkan. Satu-satunya hasil kurang menyenangkan adalah imbang saat menghadapi Tajikistan kemarin. Hasil imbang itu membuat Arab Saudi kini mengumpulkan 10 poin karena di 3 laga lainnya meraih kemenangan. Dengan begitu mereka berpotensi lolos ke putaran ketiga. Apalagi jika Arab Saudi memastikan kemenangan di laga melawan Pakistan Juni mendatang. Arab Saudi akan menjadi lawan yang tak mudah bagi Indonesia. Walau tak bisa menang, setidaknya jika bertemu Arab Saudi ini sebuah keberuntungan. Karena itu artinya Indonesia tidak hanya pernah melawan juara dunia, tapi juga pernah melawan satu-satunya tim yang mengalahkan juara dunia. Namun satu-satunya ya tim yang mengalahkan Argentina, luar biasa. Sejarah. Oke, berikutnya adalah Iran. Ini adalah Raja Asia juga. Irak, Indonesia berkesempatan melawan Iran jika lolos ke putaran ketiga.
Tim Meli sudah mengantongi 1 tiket ke putaran ketiga setelah mengumpulkan 10 poin dari 4 laga. Iran berada satu grup dengan Uzbekistan, Turkmenistan, dan Hong Kong. Dari ketiganya, cuma Uzbekistan yang belum dikalahkan Iran. Kebetulan, baik Iran maupun Uzbekistan juga sudah memastikan lolos ke putaran ketiga. Hal itu didapat setelah Iran memenangkan 2 laga melawan Turkmenistan pada Maret 2024. 5-0 di markas sendiri dan 1-0 di rumah Turkmenistan. Wajar kalau mereka sangar, wong Iran langganan mewakili Asia di Piala Dunia. Sudah 6 kali Iran lolos ke Piala Dunia. Tim Meli adalah lawan yang amat sulit bagi Indonesia. Namun jika bertemu Iran, ini bisa menjadi pengalaman, terutama pengalaman menghadapi pemain yang terbiasa main reguler di liga-liga Eropa seperti Sardar Azmoun dan Mehdi Taremi. Ya, Indonesia juga berpotensi bertemu Jepang lagi. Samurai Biru memastikan diri lolos ke putaran 3 setelah menang WO atas Korea Utara. Menang WO. Sejatinya Jepang sudah menang 1-0 atas Korea di Tokyo, namun di laga kedua yang sedianya berlangsung di Pyongyang, laga dibatalkan karena penyakit misterius. Oleh karena itu Jepang diberi kemenangan WO oleh FIFA. Samurai Biru menduduki peringkat pertama di grup B. Jepang mengungguli Suriah terkalahkan ya Jepang ya di grup B dengan 12 poin. Pasukan Hajime Moriyasu sukses menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan. Setelah gugur atas Iran di perempat final Piala Asia, Moriyasu punya keinginan membangkitkan kembali timnas Jepang. Menurutnya, timnya memiliki determinasi dan yakin bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Jika bertemu Indonesia lagi, ini tak ubahnya laga reuni. Sinteyong akan kembali beradu taktik dengan Moriyasu. Itu kalau di antara dua pelatih ini masih melatih masing-masing tim. Ada Australia, tim yang pernah mengalahkan Indonesia di ajang Piala Asia. Australia di putaran ketiga. Tim Garuda punya kesempatan untuk membalaskan kekalahan di babak 16 besar Piala Asia lalu. Barangkali lupa, Indonesia dihajar 4-0 oleh Australia di laga itu. Kekalahan yang super telak tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia belum berada di levelnya Australia. Tim Kangguru sendiri telah mengamankan tiket ke putaran ketiga. Lebanon dihajar 5-0. 5 gol tanpa balas di grup I. Selain Lebanon, Australia juga satu grup dengan Bangladesh dan Palestina. Yang menarik di grup ini justru timnas Palestina. Di tengah gempuran Zionis Israel, timnas Palestina menjadi petarung hebat di grup ini. Australia saja hanya bisa menang tipis. Pasukan Graham Arnold sungguh perkasa di grup ini. Kecuali melawan Palestina, Sokros selalu menang besar. Dengan pertahanan yang dikawal pemain seperti Harry Skotar dan Matthew Ryan, Australia bahkan belum kebobolan di putaran kedua. Sokros akan menjadi lawan sulit buat Indonesia. Menjebol gawang Jackson Irvine dan kolega menjadi tantangan buat timnas Indonesia selanjutnya. Kalau lolos ke putaran ketiga, Indonesia harus siap lahir batin. Tidak ada lagi lawan mudah seperti Vietnam. Kemungkinan satu grup dengan tim Asia Tenggara lainnya juga tipis, karena sampai saat ini satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berpeluang lolos cuma Indonesia. Cuma Indonesia yang berpeluang lolos ke putaran ketiga. Luar biasa Indonesia ini. Myanmar dan Filipina bahkan belum berada di posisi 2 besar di masing-masing grup. Selain akan menghadapi tim kuat di pot 1, Indonesia juga berpotensi bertemu tim di pot 2. Di sana ada tim kuat lainnya seperti Uzbekistan, Irak, dan Yordania. Oke teman-teman, itulah tadi tayangan bagaimana lawan-lawan Indonesia yang akan dihadapi di babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya cukup berat ya kalau kita melihat ada 6 tim ya, Raja Asia yang tentunya bisa menjadi lawan timnas Indonesia seperti Jepang, Korea Selatan, kemudian ada Iran, Arab Saudi, Qatar, bahkan Australia yang sudah mengalahkan Indonesia di ajang Piala Asia kemarin. Nah, tetap optimis tentunya untuk Indonesia karena Indonesia berniat bangkit ya dan berniat lolos ke ajang Piala Dunia tentunya dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan yang berkualitas. Nah, Indonesia di laga terakhir kemarin mampu mengalahkan Vietnam di kandangnya sendiri dengan skor telak 3-0. Ini menandakan bahwa Indonesia sudah mulai bangkit
ya dari tidur panjangnya. Dan Indonesia di bawah kepemimpinan Sinteyong ini terus mengalami perkembangan yang positif. Nah, dukung timnas Indonesia agar bisa lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Oke, jangan lupa dukung channel originalnya yakni Starting Eleven Story. Ya, kalian dukung channelnya, subscribe dan like. Kemudian dukung juga channel dari Garuda Timnas agar channel ini bisa berkembang dan terus memberikan informasi yang terbaik untuk kalian semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.